Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, setelah kita lewati pembacaan surah Yasin serta Filipina Fatihah, selanjutnya tibalah saatnya siraman rohani yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Santoso Fardidi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikah wasilan bainal anam wa fasilan bainal halal wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad imamil karamah, imamil barakah, imamil muttaqin, sayyidil ummah, khataman nabi la nabiyya ba'dahu. Ila hadatin mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustadz-ustazah, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Sohibul Hajat, Bapak Kuti, keluarga besar, dan Bapak Ahmad Palanata yang sedang berbahagia, Ananda Dimas Adi Putra bin Kuti, Ria Asmarika binti Ahmad Palanata. Malam ini tausiah syukuran pernikahan. Cuma dari tadi Ustaz melongok mulai mana pengantinnya ini ya. Juga pengantinnya di sini dulu. Karena Ustaz Hoiran minta saya tausiah untuk menasehati kedua mempelai. Tapi pengantinnya nggak ganti. Mana yang jadi? Yang mana punya pengantinnya? Apa saya yang hadir ya pengantinnya? Iya. Coba dulu di sini. Gimana Ustaz ini? Mana orangnya? Lalu nanti keluaran baru mana bukan boleh nanti bang Ustaz. Nah ini pengantin baru tahu Ustaz ini lewat itu. Buat Dimas Adi kan kencang pemain timnas kan. Mbak Ria Asmarita. Ya, Mbak, dulu sini, Mbak. Gak usah takut-takut sama Ustaz. Ini baca Ustaz kalau Palembang Batak Incarama, Batak Palembang. Jabat. Ini jabat, pejabat peranakan Jawa Batak. Ada Santoso Mandi. Puji malah itu belum Santoso dari. Nah, ada apa? Selamat dari salam, semoga tetap tercurahkan kehadiran kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, salawat yang hakiki, salawat dengan ucapan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumul kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan lama-lama ini Mas Adi Putra dan Mbak Ria ceramah Ustaz tahu diri jam 9. Apalagi di sini banyak penyakit mah. Ada kelapa Pak Ustaz ceramahnya. Apalagi nak balik ke Tungkang Ilir dari Pak tadi ya. Jam 9 sampai jam berapa Ustaz kita kaji? Tak lama-lama, cukup 20 menit. Setuju? Setuju? Jangan ada yang ngantuk. Kalau Ustaz ceramah maulid, Nabi Ustaz yang ceramah sih kok ini.
Pertama terima kasih kepada Ustadz Khairan yang mengundang saya pada malam hari ini. Beliau saudara saya dan Adinda Fahrul Raji. Ini keluarga besar saya Pak Putih. Beliau ini anak-anaknya itu santri saya di Rumah Tapis Waija Quran. Jadi keluarga besar saya Rumah Tapis Waija Quran, Yayasan Pendidikan Waija Quran di Komplek Ashar. Jadi santri wajar kalau dia minta saya pada malam hari ini untuk memberikan tausiah. Ponakan ini ya, Mas Herat. Ponakan ya. Mas Adi, Mbak Lia, kemarin hari apa akan nikah ya? Hari Ahad. Ya, hari Ahad. Nikah, tahu nikah. Nikah kalau dalam huruf Arab cuma ada 3 huruf. Nun, kaf, ha. Nikah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia Pak, nikah itu ada 5 huruf. Nah untuk kesempatan malam hari ini tak panjang-panjang, nikah saja temanya ya. Nikah itu Mas Hadi, Mas Dimas dan Mbak Lia. Yang pertama huruf apa? Kalau bahasa Indonesia nya nikah itu kalian berdua harus dilandasi dengan yang artinya niat. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatunya itu tergantung dengan niat. Apa tuh yang niat kalian nikah ini Mas Adi? Apa niatnya? Ibadah. Apa niatnya? Ibadah bagus. Ya, niat ibadah artinya mencari ridho Allah. Itu niat menikah mencari ridho Allah. Jangan nengok emas itu Mbak Lia cantik dan Mas Dimas ganteng. Jangan. Niatnya mencari ridho Allah. Maka sebelum nikah kemarin pasang niat dulu. Ya Allah, aku menikah ini untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Jadi ulangi lagi, niatnya mencari ridho Allah. Karena sesuatu tergantung ridho Allah. Niat mencari ridha Allah. Selanjutnya apa? I artinya istiqomah. Jangan kalau lagi pacaran kamu pacaran. Gimana kenalnya? Jalan. 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 Apalagi di sekolah, apalagi berdagang, apalagi di pengajian, nah itu ya. Allah ya, bukan karena di jalan, berarti istiqomah. Nikah istiqomah, jangan di pacaran main. Apapun yang tercantik Mas Mbak Lia, tergantung apapun Mas Dimas, istiqomah. Aku akan mencintaimu sampai apa Mas Dimas? Mati dulu sampai maut yang memisahkan. Atau jangan tempat lain. Lalu pengantin sampai kapan nikahnya? Sampai tua Ustaz. Nah, sampai tua. Lagi dia punya lambat. Tidak apa-apa. Ya, sampai maut memisahkan. Itulah duduk. Maka ketika di dalam kandungan ibumu pertama, dalam hadis Nabi itu kalau kata Abdullah bin Mas'ud, 40 hari pertama nutfah, 4 hari kedua adalah 40 hari ketiga nutfah. Nah, kalau 40 hari keempat Allah menghidupkan ruh dalam rahim ibu kita dengan perjanjian yang pertama. Yang perjanjiannya itu adalah rezeki. 2 bala. 3 maut. Yang 4 jodoh. Maka ketika di dalam rahim ibu masing-masing, Mas Dimas, dan dikatakan Allah, jodohmu adalah Mbak Lia. Begitu juga Mbak Lia ketika dalam kandungan ibumu, jodohmu adalah Mas apa namanya? Mas Dimas. Itu kan kebetulan kamu di jalan. Karena sudah dijodohkan oleh Allah ketika dalam rahim ibu kita masing-masing.
Maka kita akan dijadikan alastu birabbikum. Apa jawab kita? Qalu bala syahidna. Kau mengakui aku Tuhanmu? Betul ya Allah. Aku mengakui kamu Tuhan. Maka itu adalah perjanjian tadi bahwa jodoh kalian sudah ditetapkan Allah. Maka istiqomah kalian saling mencintai. Tinggalkan yang lain-lain. Istiqomah sedewan tamu itu satu saya ingin dengar lagi. Tidak, aduh. Akhirnya, bagian itu adalah misalkan tadi, yang paling ganteng, yang paling gagah adalah Mas Dimas suamiku. Yang paling ayu adalah istriku Maria. Itulah istiqomah. Ya, itu I. Yang ketiga apa? K. Keluarga. Mas Dimas tinggal di sini ya. Maria ditinggal di Tungkal Ilir. Ya. Keluarga berarti sudah dua, ada keluarganya di Tungkal Ilir, ada keluarganya di Palembang ini. Tidak bisa dibeda-bedakan, ini mertua, ini orang tua. Sekarang ayahku dua, ibuku dua. Tidak bisa dibedakan. Maka kemarin ketika nikah oleh orang tua dia, yaitu para pria, nikahkan engkau dengan putriku. Apa jawab Mas Dimas? Saya terima nikahnya dengan mas kawinnya tersebut. Maka tanggung jawab dari Pak Ahmad Pranata jatuh kepada Mas Dimas. Kalau dulu Maria masih kecil disayangi, disekolahkan, dicintai oleh Pak Ahmad Pranata beserta ibunya, sekarang engkau menggantikan perannya, yaitu kau sayangi Maria ini Mas Dimas, kau cintai, jangan ada KDRT, apa? KDRT, kekerasan dalam tentu rumah tangga kalian nanti ada namanya rintangan dan cobaan. Ketika kita kapal berlayar bukan akan menuju satu tujuan, ada ombak, nanti Mas Dimas dan Maria sabar, ya, sabar dan ujian Allah, ya, jangan bikin marah, tak boleh sabar. Kalau ada yang salah dengan aku, ada yang benar, aku ada yang salah. Oh Mas, aku yang salah Mas, maafkan aku Mas. Begitu juga. Oh, apa maksudnya? Manggil Mbak Dia. Oh, itu udah jelas. Biasanya itu sayang, yang beda lagi. Oh ya bagus, itu juga beda lagi. Ya, Neng, maafkan Mas Neng, mungkin Mas ini yang salah Neng. Ya. Ada lagi masalah tentang sejadah, sujud, sholat, rakaat. Mas Dimas jadi imamnya, Maria jadi imammu, mohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, bimbing rumah tangga kami, ya Allah, jalan yang kami, ya Allah, tuntun, ya Allah. Itu. Maria mengamini, amin. Maka Mas Dimas sudah menjadi imam dalam rumah tangga. Itu keluarga. Yang ketiga, yang keempat, amanah. Yang saya ucapkan tadi, amanah. Amanah dari Allah. Ketika kalian nikah kemarin, dinikahkan oleh Pak Ahmad Pranata yang hadir banyak, tapi yang lebih banyak malaikat yang hadir pada akad nikah kemarin. Dan dimuliakan malaikat. Makanya nikah itu sakral. Tidak boleh main-main. Amanah dari Allah. Ya, kau jalankan amanah ini. Ya, kalau dulu sebelum menikah, Maria ini dari kecil sampai sebelum menikah itu milik ayahnya. Ya Maria ya. Sekarang bukan lagi, engkau sudah milik Mas Dimas. Kalau Mas Dimas itu tetap milik ibunya, ya, milik ibu. Istri milik suami, suami milik ibunya.
Maka seorang suami harus tetap berbakti pada kedua orangnya sampai dia meninggal dunia. Seorang suami, tapi harus dengan istri harus adil. Ya, itu amanah. Yang selanjutnya yang terakhir adalah harta. Ya, nonsen rumah tangga cuma modal cinta betul. Nak beda ibu-ibu tu, nak belaka pergi kondangan nak dapat beda tak mungkin dia nak minyak wangi, minyak apa, minyak kayu putih, minyak wangi, sampai sini. Artinya mas, supaya rumah tangga sejahtera, yaitu berikan nafkah kepada Mbak Rita. Ya, tak terlalu banyak, tak usah. Kemampuan, sebatas kemampuan Mas Dimas memberi nafkah kepada Mbak Rita. Begitu saja, ketika mendapat nafkah dari Mas Dimas, simpan nafkahnya itu. Jangan poya-poya, simpan, ya. Belajar dengan betul. Mengapa? Nanti kalian akan menempuh dan jauh, mempunyai anak, keturunan, ya, ada harta. Yang kedua, Mbak Lia harus taat kepada Mas Dimas. Tidak boleh melawan Mas Dimas, ya, kecuali dalam hal agama. Ya, boleh kalau kau dilarang sholat ibadah, misalnya, boleh kau membantah. Tapi dalam hal apapun kau harus turut dengan Mas Dimas. Ada suatu cerita ketika zaman dulu ada seorang ibu-ibu ketika suaminya berangkat dan belum sempat berpesan, ada seorang ibu-ibu, ada seorang bapak, dia datang ke rumah ibu itu, wahai ibu, bapakmu sedang sakit keras, tolong dilihat. Apa jawab seorang istri ini? Maaf, suami saya belum berizinkan. Oh, tidak apa-apa ya. Sekarang ibu saya orang tamu sudah mau meninggal dunia lagi, terakhir maaf belum dapat izin dari suami. Dan ketika sudah meninggal orang tamu, lihat ada yang lain meninggal, maaf belum dapat izin dari suami. Mengadu orang ini dengan Rasulullah, ada seorang istri, dia orang tuanya sakit, dan dia meninggal tidak sendiriannya, dia tidak berbakti sama orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Seorang istri yang soleha ini, orang tuanya yang meninggal itu diampuni dosanya oleh Allah karena mempunyai anak yang taat pada suami. Itu seandainya boleh sujud manusia dengan sujud, maka seorang istri pada suami tidak boleh. Sama ada semangat bersujud kepada suami, kecuali kepada Allah. Ya, Mas Dimas, itu pesan besar. Ya, yang pertama nikah itu niat, yang kedua istiqomah dalam bernikah rumah tanggamu, yang ketiga apa? Ingat tak? Yang pertama niat, yang kedua istiqomah rumah tangga, yang ketiga keluarga, sayangi keluarga, yang keempat amanah, ya, yang kelima harta. Cari harta yang halal, ya, berikan untuk kepada istrimu. Ya, bapak-bapak yang ibu-ibu, kita bersyukur juga pada malam hari ini, ya, diberikan kesehatan oleh Allah sedang baca surah Yasin, Pak, ya, pada malam hari ini. Coba kalau di rumah belum tentu membaca surah Yasin, Pak, apalagi kalau nonton sepak bola. Ya, kata Nabi Muhammad Yasin ilaihi asbab maghfurah. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, paginya akan diampuni dosanya oleh Allah. Maka kalau membaca surah Yasin yang ngobrol, ini yang membaca surah Yasin itu ayat Al-Quran dengarkan, walaupun tidak baca dengarkan. Kan ngobrol, ya. Jangan tersinggung, ini Ustaz yang kasih tahu, ayo kakak sudah, ya. Nabi itu, pada siapa yang membaca surah Yasin di satu malam, maka paginya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Demikianlah ceramah singkat ini. Kita doakan mudah-mudahan pengantin baru ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keturunan soleh dan soleha,
Bang dijauhkan dari segala bala dan bencana. Ala hadirin yang kulli niyatin salihah wa muhammadin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi biridha al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari kita berdoa, Pak. Saya yang doanya Bapak Ibu mengaminkan. Mudah-mudahan tadi yang banyak ini satu orang yang amin, mudah-mudahan dikabul dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu anta rabbuna wa nahnu abiduka rizqa wa al-sadri ta'ala. Allahumma ya muyassirul asri wa jadikul kasri wa ya sahibul akbari wa ya mu'ikul faqir wa ya mu'alikul يسير علينا قرآن التيسير. اللهم نستجيب إليك بيان التشريع. حاجتنا إليك الكثير، حاجتنا إليك الكثير، حاجتنا إليك الكثير، وأنت عليم بها وبصير وخبير على كل شيء. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام. pada malam hari ini ya Allah kami berkumpul majelis tasyakkuran ini ya Allah untuk mendoakan kedua pengantin baru ini ya Allah dengan dari Mas Ali Putra Putri dan dari Asmari ya Allah yang kau satukan dalam tali pernikahan ya Allah jadikan rumah tangga yang sakinah wa rahmah ya Allah berikan kepada kami keturunan soleh dan soleha ya Allah berikan rezekinya yang halal ya Allah, jauhkan dari mana bencana ya Allah, ya Allah jadikan berkah kasih sayang dan cinta keduanya ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim kasih sayangmu mengharapkan hidup ini ya Allah ada ridhomu ya Allah ya Allah ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah ampuni dosa kedua mertua kami ya Allah ampuni dosa anak dan istri kami ya Allah ampuni dosa guru-guru kami ya Allah ampuni dosa jiran tetangga kami ya Allah ya Rahman ya Rahim hanya kasih sayangmu ya Allah yang kami cari dalam hidup ini ya Allah hanya ridhomu yang tujuan hidup kami ya Allah kabulkan doa kami ya Allah kabulkan permohonan kami ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih kepada Ustaz Santoso Jadi yang memberikan ilmunya, pengalamannya bukan hanya untuk pengantin baru, tapi kita juga akan mengingatkan untuk pengantin lama seperti biasa. Terakhir, sebagai doa penutup, kami mintakan pada yang terhormat Bapak Muhadi dari Arisan Aslan.